Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lia Rosmalia, salah satu dosen dari program studi Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Selama saya menjadi dosen di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, mata kuliah yang saya ampu diantaranya matematika teknik, kalkulus, probabilitas terapan, sistem operasi, basis data, algoritma pemrograman, algoritma dan struktur data, komunikasi data, dan organisasi dan arsitektur komputer. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu probabilitas terapan, dengan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah probabilitas terapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung dengan memiliki beban sebesar 2 SKS teori. Mata kuliah probabilitas terapan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep dasar statistika dan probabilitas, nilai-nilai kemungkinan, variabel acak dan distribusi probabilitas, distribusi kemungkinan dalam 2 dimensi, teori estimasi, regresi, dan pengujian hipotesa. Pada mata kuliah ini, materi yang akan dibahas meliputi pada pertemuan pertama, pendahuluan dan teori statistika dasar, kemudian disampaikan juga kontrak perkuliahan dan penjelasan berkaitan dengan RPS. Pada pertemuan kedua, yaitu materi tentang konsep dasar probabilitas. Yang ketiga adalah materi peluang suatu kejadian. Pertemuan keempat adalah materi probabilitas dan peluang bersyarat. Pertemuan kelima, pebah acak. Pertemuan keenam, materi distribusi probabilitas. Materi ketujuh tentang materi populasi dan sampel. Pada pertemuan kedelapan adalah masa untuk ujian tengah semester. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9 dan 10 membahas tentang materi estimasi. Pada pertemuan ke-11 adalah konsep penaksiran parameter. Pada pertemuan ke-12 akan dibahas tentang materi pengujian hipotesis. Pada pertemuan ke-13 membahas materi tentang regresi dan korelasi. Pertemuan ke-14 tentang analisis regresi. Pertemuan 15 materi regresi dan korelasi tentang uji hubungan. Dan pada pertemuan ke-16 adalah masa untuk ujian akhir semester. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi iptek sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan melakukan percobaan, menganalisis dan menafsirkan hasil percobaan yang berkaitan dengan ilmu komputer. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep probabilitas dan statistik, distribusi probabilitas, discrete dan kontinu, macam-macam distribusi kemungkinan, melakukan estimasi terhadap parameter dan statistik, serta mampu melakukan pengujian hipotesa. Untuk CPMK pada akhir perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dalam statistik deskriptif. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dalam teori peluang probabilitas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkalkulasi dalam menggunakan berbagai distribusi probabilitas discrete dan kontinu. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengambilan data dan mengolah sesuai kaidah statistik.
Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengkalkulasi menggunakan sampling, estimasi, dan uji hipotesis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis data menggunakan teknik regresi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah probabilitas terapan cukup beragam. Di antaranya, yang pertama, statistika dan probabilitas teori dan aplikasi. Yang kedua, teori dan aplikasi statistika dan probabilitas. Yang ketiga, ilmu peluang statistik untuk insinyur dan ilmuwan. Yang keempat, statistik teori dan aplikasi. Yang kelima, pendahuluan teori kemungkinan dan statistika. Dan dapat juga menggunakan referensi lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah probabilitas terapan ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pembelajaran mata kuliah probabilitas terapan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, dapat juga menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti pemanfaatan aplikasi Learning Management System atau LMS Dharma Jaya, Siakat Dharma Jaya, dan aplikasi Edlink. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DAI, Delivery Interaction Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian akhir belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memotivasi mahasiswa dengan cara menciptakan suasana yang positif dengan sapaan yang semangat dan antusias. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran secara lugas, menarik, dan mudah untuk difahami oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan dilampirkan juga pada media pembelajaran seperti LMS Dharma Jaya dan Siakat Dharma Jaya atau aplikasi Edlink yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap interaction. Saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap teori yang saya sampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan memanfaatkan fitur forum diskusi pada website LMS Dharma Jaya, Siakat Dharma Jaya, atau aplikasi Edlink. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa diperoleh dari yang pertama tugas. Tugas untuk mata kuliah ini berupa latihan-latihan kasus yang berhubungan dengan materi yang diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah, dan logbook berupa catatan dalam bentuk hard copy yang dibuat oleh mahasiswa tentang hal-hal yang dipelajari selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, ujian tengah semester. Ujian tengah semester untuk mata kuliah ini berupa pengujian pemahaman mahasiswa atas teori yang telah disampaikan pada pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Pengujian ini dilaksanakan secara tertulis dengan tipe soal yang digunakan esai. Yang ketiga, ujian akhir semester. Ujian akhir semester untuk mata kuliah ini berupa pengujian pemahaman mahasiswa atas teori yang disampaikan mulai dari tatap muka,
pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15. Pengujian ini dilaksanakan secara tertulis. Untuk yang keempat adalah absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, dan yang terakhir diperoleh dari etika mahasiswa selama proses perkuliahan. Bobot setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran dalam perkuliahan sebesar 20%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, etika 20%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah probabilitas terapan untuk mahasiswa program S1 Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi perkuliahan kita di probabilitas terapan. Minggu ini kita masuk ke materi untuk analisis regresi sederhana. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas kaitannya tentang regresi dan juga korelasi, nah sekarang bagian kita untuk analisis. Tadi pagi tentu udah kuliah ya? Nah, kembali kita harus konsentrasi sebelum kita masuk ke materi. Kita rileks dulu ya, kembalikan dulu konsentrasi kita. Jadi biar nanti masuk ke materi sudah mulai fokus semua. Boleh berdiri semua nggak? Nah, nanti ibu kasih aba-aba ya. Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kemudian kalau ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang semangat semua, tepuknya berapa kali? 3 kali. Kita boleh coba ya? Oke, boleh? Kita sebelum mulai berdiri dulu ya. Oke. Kita coba konsentrasinya. Kita mulai dari yang pertama ya. Selamat pagi. Selamat siang. Semangat. Pagi yang semangat. Jadi berapa kali? Masih ada yang bingung. Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Semangat. Pagi yang semangat. Oke, alhamdulillah. Silakan tepuk tangan. Duduk kembali ya. Jadi hari ini fokus sudah mulai masuk kembali. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya apa dengan mata kuliah ibu? Ngobrol-ngobrol, ujungnya hitung ya. Jadi ada ngobrol-ngobrol, kita hitung-hitung. Kita lihat dulu materi yang kemarin ya. Mungkin ada yang masih sedikit lupa gitu ya. Tapi masih sedikit ingat. Nah, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan regresi ya. Jadi kalau kita berbicara regresi, maka kita akan apa tuh? Atau kaitannya dengan pengaruh. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa besar pengaruh ya satu variabel terhadap variabel lain atau satu faktor terhadap faktor yang lain, maka kita menggunakan metodenya adalah regresi. Nah, ini kemarin contohnya ya. Ada yang sudah mempraktekkan? Oh, ada yang sudah. Tapi hati-hati ya. Ini bukanlah sebagai hasil akhir yang bisa dijadikan sebagai bahaya nih. Bu, saya IPK-nya turun nih.
saya putusin deh pacar saya. Nah, jangan ya. Bu, IPK saya naik turun. Nah, kalau naik turun gimana, Bu? Saya pacaran tapi IPK naik turun. Nah, belum tentu ini bisa jadikan sebagai bahan untuk kita bisa menarik kesimpulan. Ya, ini kemarin ada pengaruh yang bisa dihasilkan ya berkaitan dengan regresi. Dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya pengaruh baik dengan pengaruh buruk. Maka di sini hasilnya nanti bisa dihasilkan adalah pengaruh positif dengan pengaruh negatif. Ada 2. Dalam hidup juga selalu ada berapa pilihan? 2 pilihan. Oke, lanjut yang kedua. Kita ada di kalau sudah tahu seberapa besar pengaruhnya, maka apalagi yang harus kita uji? Hubungannya. Ya, yang bagus juga belum tentu hubungannya bisa apa nih? Tetapi yang negatif juga belum tentu bahwa hubungannya renggang. Ya, ada istilah orang tua memang selalu mengatakan pesannya sama anak-anaknya pasti kalau bergaul itu carilah yang benar, tentunya bernilai positif. Tapi zaman sekarang sudah banyak perubahan ya. Banyak hal, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi di sini korelasi adalah untuk mengukur seberapa erat ya. Dan akan dibawa kemana arah hubungannya. Agak berat ya. Seberapa berat dan mau dibawa kemana arah hubungannya. Apakah mau jadi teman saja? Apakah mau jadi sahabat? Apakah mau jadi TTM katanya ya? Oke, ada HTS juga. Atau mau diajak ke hubungan yang lebih serius? Atau cukup rekan kerja saja? Atau jadi rekan bisnis saja? Ya. Nah, ini nanti bisa kalian jadikan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan keputusan. Kita sudah tahu seberapa besar pengaruhnya dan kita juga sudah ada bayangan, betul nggak? Seberapa erat hubungannya dan arahnya akan dibawa kemana kita sudah punya gambaran. Nah, ini ilustrasinya. Dan kalau begini paling gampang ya. Tuh, mau dibawa kemana nih? Jangan sampai tadi kata temennya apa jadi? HTS ya atau jadi jadi PHP ya. Oke, ini adalah untuk di korelasi. Jadi mengukur keeratan suatu hubungan. Jadi berbicara korelasi jangan sampai tertukar dengan namanya regresi. Regresi sekali lagi apa? Pengaruh. Yang kedua, kalau korelasi untuk mengukur keeratan sebuah hubungan. Nah, gitu ya. Jadi ini yang minggu lalu sudah kita bahas bersama berkaitan dengan apa itu persamaan. Ya. Ini ada persamaan tuh dimasukkan nanti didapat bahwa nilai B-nya adalah 1,497. Kemudian nilai A-nya adalah 40,082. Maka didapatkan untuk persamaan regresinya adalah yang ini. Ya. Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X plus nilai residunya tadi sesuai dengan persamaan regresinya. Selesai? Selesai ya? Belum? Kalau sampai persamaan regresi pekerjaan kalian sudah selesai. Karena regresi adalah menghasilkan sebuah model yang bisa kita jadikan sebagai formula untuk meramalkan atau mempredik. Mana alatnya? Ini alatnya. Inilah formulanya, inilah yang akan kita jadikan sebagai alat untuk meramal dan mempredik. Ini boleh nanti X-nya nanti bisa banyak. Ya, contohnya. Kalian jadi peramal? Yes, tapi peramalnya yang seperti ini.
kalian meramal bukan hanya sebagas terawang Bekasi ya, tapi ramalan yang kalian lakukan ada formulanya. Tuh. Kalau tadi misalkan dalam satuannya 20 dalam jutaan, 20 juta berarti ya. Kalau misalkan angka promosinya dengan kita pakai promosinya sebesar 20, kira-kira biayanya berapa? Tadi apa? Pengaruh positifnya ya, antara nilai promosi dengan jumlah penjualan. Jadi kenapa kita harus banyak promosi? Sehingga nilai penjualannya akan semakin meningkat. Biar orang ingat terus, betul nggak? Kalau tidak dikasih ingat, bisa jadi orang bisa lupa. Karena manusia itu terbatas dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Karena produk-produk yang bagus saja sampai sekarang masih ngiklan ya. Jadi terus hingga nilai penjualannya bisa naik ataupun dalam kondisi stabil. Ya. Oke. Nah, ini prediksinya tuh. Masukkan banyak. Dan kita bisa ngelihat. Jadi berapa nanti perusahaan harus menyiapkan, harus melakukan banyak promosinya, biaya yang harus dikeluarkan berapa, sehingga nanti hasil yang bisa diperoleh bisa terlihat berapa. Gitu ya. Nah, jadi bagian pemasaran lebih enak ya. Nah, nanti siapa tahu di sini ada yang masuk ke IT bagian pemasaran, gitu ya. IT bagian pemasaran, maka kalian membuat sebuah formula yang nanti bisa jadi membantu bagian marketing untuk melakukan proses promo, sehingga nilai penjualan meningkat, maka kesejahteraan perusahaan juga akan meningkat, ya. Siapa bilang IT nggak bisa ya? IT bisa jadi apa saja. Kalian adalah bunglon-bunglon yang bisa menghasilkan banyak produk dengan apa? Dengan ragam cara yang dengan bantuan teknologi gitu ya. Dan ini hasil prediksinya tuh. Masukkan lagi ke sini. Ya. Ada Y prediksi tadi kita sampai dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Maka tadi Y prediksi ini adalah nilai yang sudah kita prediksi menggunakan formula regresi. Oke, nanti dimasukkan, tinggal kita ngambil rata-ratanya. Dan ini kita masuk ke efisien determinasi. Ini juga nanti tolong dikasih tanda bahwa di sini untuk persamaan yang digunakan juga berbeda dengan regresi ya. Tapi dengan bahan dasar untuk datanya sama dengan yang sudah kita gunakan di dalam proses pencarian atau pembuatan sebuah formula regresi ya. Dan ini untuk kesalahannya ya. Kita di sini juga digunakan kenapa ada proses untuk kesalahan baku estimasi. Jadi proses ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ramalan pun juga belum tentu sama dan belum tentu itu bisa terjadi. Tapi setidaknya error yang akan kita hasilkan bukanlah error yang tinggi. Jadi kalau errornya masih kecil, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau kira-kira errornya sudah besar, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Apakah itu akan kita gunakan terus atau kita menggunakan formula yang baru. Gitu, betul ya? Iya. Kalau kenapa kok kalian nggak mau lewat jalan situ lagi? Kenapa harus jalannya muter? Ya, kalau memang jalan yang biasa kita lalui itulah dengan tingkat bahayanya semakin hari semakin tinggi, untuk apa kita terus lewat situ, betul nggak? Tapi kalau misalkan errornya bisa diperkecil, nah pakai jam-jam rame, tapi kalau jam-jamnya sudah mulai sepi, maka kalian punya alternatif lain gitu ya. Hingga errornya itu bisa dikecilkan, jangan errornya besar gitu ya. Nah ini ya. Jadi kita untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi juga ini harus diukur ya, harus dicari. Jadi tidak hanya tadi dari yang pertama. Dan ini adalah untuk uji F-nya. Uji F ini digunakan untuk uji ketepatan model. Betul apa tidak nih modelnya? Sehingga nanti hasil prediksinya
tepat gitu ya. Keputusan itu kesimpulannya ya. Dan oleh-oleh untuk kalian nih ya. Jadi di akhir pertemuan untuk sesi ini ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Oh udah, jadi ini oleh-oleh dari Ibu ya untuk kalian. Nanti tolong dikerjakan seperti tadi langkahnya yang sudah kita sama-sama bahas ya. Tadi studi kasus sudah ada contohnya, dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Satu tugas aja cukup. Dan nanti tolong jawabannya seperti biasa dikumpul di LMS dengan format dan instruksi pengerjaan seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di kelas. Dan jangan lupa apa? Cek batas waktu pengumpulan. Oke, cek batas waktu pengumpulan. Jangan sampai telat atau terlambat. Oke ya. Jadi, alhamdulillah mungkin itulah yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan minggu ini untuk analisis regresinya. Insya Allah minggu depan tentunya ya di hari, jam, waktu, dan tempat yang sama ya. Kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya berkaitan dengan regresi dan korelasi. Kita akan melakukan uji hubungan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semua di sini. Kita ketemu minggu depan ya. Kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT untuk mata kuliah probabilitas terapan yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya untuk mata kuliah probabilitas terapan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia Smart Dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Fakultas Ilmu Komputer, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.